Dengar dulu sampai selesai ya, dan kamu pasti diberkati Tuhan. Menanggapi terjadinya kebakaran hebat di LA, yang pertama kita doa biarlah kiranya perlindungan Tuhan, kasih karunia Tuhan, penghiburan Tuhan sempurna bagi seluruh korban kebakaran yang ada di Los Angeles. Yang kedua, sebenarnya saya sedih dan miris ya mendengar dan melihat kejadian kebakaran ini. Banyak orang yang justru memberikan penghakiman, yang menghakimi, yang menyalahkan mereka. Lebih-lebih orang-orang yang kenal kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang kenal Tuhan, ngakunya kenal Tuhan, tapi melihat terjadinya kebakaran ini, mereka melihat ini sebagai penghukuman Tuhan, mereka melihat ini sebagai pembalasan Tuhan, karena mereka sudah menganggap orang-orang California, orang-orang Los Angeles kurang ajar dan menghina Tuhan. Sedih sebenarnya melihat ini. Bagaimana mungkin Tuhan Allah Bapa kita masih marah-marah melihat dosa kita? Tuhan Allah Bapa kita masih marah-marah dan menghukum setiap dosa umatnya. Apa dampaknya Yesus mati bagi kita? Apa dampaknya Yesus mati menanggung segala penghukuman akibat dosa kita? Ketika kita percaya Yesus mati menanggung penghukuman dosa-dosa kita, gak mungkin lagi Tuhan marah-marah, gak mungkin lagi Tuhan memberi penghukuman bagi kita. Bagaimana mungkin ketika ada kejadian COVID, Tuhan marah, ada kejadian kebakaran, Tuhan menghukum? Apakah Tuhan kita marah-marah terus? Apakah Tuhan kita memang karakternya suka marah-marah, suka menghukum kita? Padahal bayarannya sudah lunas, padahal penghukuman sudah ditanggungkan kepada Yesus. Gak mungkin Tuhan kita curang, gak mungkin Tuhan kita menghukum kita lagi. Bukankah dikatakan Yesus semua sudah selesai? Artinya segala penghukuman akibat dosa kita telah selesai ditanggung di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kita percaya Yesus, tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman lagi. Jangan lagi mulut kita memperkatakan penghakiman dan pendakwaan kepada sesama kita. Penghakiman dan pendakwaan adalah haknya Tuhan. Nanti di akhir zaman Tuhan yang menentukan mana yang menjadi milik kepunyaannya, mana yang harus dihukum. Itu ranahnya Tuhan. Zaman dulu aja ketika ilalang tumbuh bersama-sama dengan benih gandum, Tuhan gak mau cabutin itu ilalang, karena Tuhan gak mau ada benih gandumnya ikut kecabut. Kok kita sekarang seolah-olah lebih tahu dari Tuhan? Kok kita sekarang berpikir ketika ada kejadian buruk, ketika ada musibah, Tuhan sedang marah, Tuhan sedang menghukum umatnya? Emang begitu? Bagaimana Yesus? Percayakah kamu segala dosa dan pelanggaran sudah ditanggung Yesus Kristus? Jadi percayalah, apapun yang terjadi, apapun yang kamu lihat, seburuk apapun itu bukan perbuatan Tuhan. Kadang-kadang itu sebagai konsekuensi sebuah alam, konsekuensi sebuah kesalahan kita. Tapi itu bukan penghukuman Tuhan. Tuhan tidak bisa marah lagi, Tuhan tidak bisa menghukum lagi, karena segala penghukuman akibat dosa telah lunas dibayar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.